Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kalian akan bertemu dengan Pak Puji dalam pelajaran TIK di kelas 6. Sebelum masuk pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pelajaran pertama TIK di kelas 6 ini, kita akan melakukan perhitungan dengan fungsi menggunakan program aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua, membuat gambar digital menggunakan aplikasi GIMP. Dan yang ketiga, membuat animasi stop motion menggunakan program aplikasi PowerPoint. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang pertama, yaitu melakukan penghitungan menggunakan fungsi Excel. Penghitungan dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan program pengolah angka. Jadi sebelum kita masuk ke Microsoft Excel, ada perlunya kita tahu apa sih program pengolah angka itu. Jadi program pengolah angka adalah program yang memungkinkan penggunanya untuk menyusun dan mengombinasikan data. Program pengolah angka dapat digunakan untuk melakukan penghitungan, membuat grafik, dan melakukan analisa. Contoh program pengolah angka adalah OpenOffice Calc, yaitu program pengolah angka yang gratis dibuat oleh Linux. Dan yang kedua yaitu Microsoft Excel, program pengolah angka yang berbayar dibuat oleh Microsoft. Ini adalah contoh tampilan program pengolah angka OpenOffice Calc, logonya dan tampilannya. Contoh yang kedua yaitu ini adalah contoh tampilan program pengolah angka Microsoft Excel untuk logonya dan tampilan layar Microsoft Excel. Rumus atau formula dan fungsi pada Microsoft Excel digunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan beragam proses penghitungan dan pengolah data di Microsoft Excel. Rumus dan fungsi juga dapat digunakan untuk melakukan penghitungan dari yang sederhana sampai yang sulit. Untuk menuliskan rumus di Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi tanda sama dengan itu wajib digunakan untuk menulis rumus. Berikutnya yaitu function adalah fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan rumus sehingga membuat proses penghitungan data menjadi lebih singkat dan mudah untuk dikerjakan. Function atau fungsi adalah formula khusus yang disediakan oleh Microsoft Excel. Contohnya, kita akan menjumlahkan data berupa angka, yaitu angka 10 di sel A1, angka 20 di sel B1, dan angka 30 di sel C1. Rumus penjumlahannya adalah, jangan lupa ketik tanda sama dengan di awal sebelum menulis nama selnya. Contohnya kita menghitungnya menggunakan sama dengan, kita kasih tanda kurung, sel A1 yang berisi angka 10 ditambah sel B1 yang berisi angka 20 ditambah sel C1 yang berisi angka 30. Lalu tutup kurung, kemudian di enter. Maka nanti hasilnya akan keluar 60. Ini untuk rumus penjumlahan yang biasa. Kita bisa sederhanakan rumus penjumlahan ini dengan menggunakan fungsi, yaitu fungsi sum. Kita lihat biar menjadi sederhana. Kita gunakan rumus sum. Cukup ketik sama dengan
sum buka kurung sel A1 sampai dengan sel C1 tutup kurung. Titik 2 di sini bukan berarti bagi, tapi artinya adalah sampai dengan. Jadi, ulang. Sama dengan sum buka kurung sel A1 sampai dengan sel C1 tutup kurung, lalu di enter. Maka hasilnya akan sama, yaitu 60. Jadi fungsi sum untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi kita tidak perlu banyak menambahkan tanda tambah ketika banyak sel yang diisi dengan angka. Cukup ketik sum lalu arahkan sel awal dikasih tanda titik 2 lalu arahkan lagi ke sel akhir lalu enter, maka otomatis akan menjumlahkan seluruh sel yang di blok. Berikutnya, fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah beberapa bilangan tersebut adalah sum. Jadi fitur fungsi digunakan untuk menyederhanakan rumus. Beberapa fungsi dalam Microsoft Excel diantaranya adalah fungsi statistik, logika, database, dan matematika. Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dalam pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya. Format penulisan fungsi logika adalah sama dengan if buka kurung syarat atau pernyataan titik koma jawaban 1 titik koma jawaban 2 lalu tutup kurung. Baik, kita lihat ini program Excel-nya sudah terisi dengan data-data dari barang, harga satuan, jumlah barang, total harga, diskon, dan harga bersih. Untuk kolom jumlah harga total harga, kita menggunakan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang, yaitu sama dengan sel B4 dikali sel C4. Untuk total harga yang berikutnya bisa menggunakan dengan rumus yang sama. Berikutnya untuk menghitung kolom diskon, ada syarat atau ketentuan untuk memperoleh diskon pembelian, yaitu pertama, jika jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harga. Yang kedua, jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4, pembeli tidak mendapatkan diskon. Untuk menghitung kolom diskon dengan syarat tersebut, kita dapat menggunakan fungsi logika dalam Excel. Untuk menghitung diskon pensil, klik sel A4 atau sel tempat diskon untuk pensil tersebut berada. Selanjutnya, klik icon insert function atau yang ada logo FX. Di sini sel sudah E4, lalu klik insert function, lalu pilih if. Klik OK. Di logical testnya nanti kita ketik if C4 lebih dari atau sama dengan 4, lalu di value if true-nya diketik 2% dikali D4, tanda kalinya menggunakan tanda bintang. Di value if false-nya diisi angka 0. Arti dari rumus tersebut adalah sebagai berikut. Jika jumlah barang berupa pensil yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, ini C4 lebih dari sama dengan 4, pembeli diberikan diskon sebesar 2% dari jumlah harga, yaitu 2% dikali D4. Sebaliknya, jika jumlah barang berupa pensil yang dibeli kurang dari 4, pembeli tidak diberikan diskon atau diskonnya 0. Diskon untuk alat tulis pensil telah diperoleh. Ulangi langkah yang sama untuk menghitung diskon alat tulis lainnya. Klik OK.
Untuk diskon yang lainnya, kita bisa gunakan fungsi copy dan paste. Tinggal kita klik di sel E5, klik copy, lalu pastikan ke bawahnya. Untuk menghitung harga besi, kita menggunakan rumus sama dengan D4 dikurang E4. Itu total harga dikurang diskon. Lalu klik enter. Untuk harga bersih berikutnya bisa menggunakan rumus yang seperti atas, atau juga kita bisa menggunakan rumus copy dan paste. Klik icon copy di sel F4 lalu dipastekan ke sel berikutnya di bawahnya. Berikutnya, hitunglah kolom jumlah total dan kembalian. Jika pembayaran sebesar 130.000, kita ketik dulu angka 130.000 di sel F13. Kita hitung jumlah biaya atau jumlah total dengan cara ketik sama dengan sum, buka kurung, ketik F4 titik 2 atau sampai dengan ketik lagi F10 lalu di enter. Jumlah sudah didapat, yaitu jumlah totalnya adalah 114.064. Yang terakhir yaitu kita hitung kembaliannya. Karena kolom kembalian tidak sama dengan yang di buku, adanya di kolom F tapi di sini di kolom E, maka kita gunakan rumus sama dengan E13 dikurang E12 lalu enter. Maka jumlahnya adalah 15.936. Maka kembaliannya yang diterima adalah sejumlah 15.936. Demikianlah pembelajaran TIK kali ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak, kalian dapat memahaminya. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.